Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian kita masuk pada ayat yang ke-50. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Afa hukmal jahiliyati, maka apakah pada hukum jahiliyah yabghuna mereka menginginkan? Ini pertanyaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya yang namanya pertanyaan itu kan mencari tahu. Orang bertanya itu kan mencari tahu, normal aslinya. Jadi istifham itu dalam bahasa Arab dikatakan sebagai thalabul ilmi bima atau bisyai'in lam yakun ma'luman. Mencari tahu tentang sesuatu yang belum diketahui. Itu namanya bertanya. Pak, jalan ke tipes itu mana, kan begitu. Berarti mencari tahu sesuatu yang belum diketahui. Itu aslinya istifham. Tapi kan ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bahasa tidak selalu bertanya itu ditujukan sebagai meminta penjelasan atau mencari tahu tentang sesuatu. Tidak. Kita bertanya kadang-kadang ngetes. Ada juga bertanya bukan ngetes tapi namanya takrir. Takrir itu mananya diminta untuk mengaku orang yang ditanya. Wih to maling itu artinya ngaku aja, nggak usah ngeyel ya. Bukan bertanya, wih maling ya maling ora gelem ngaku kan, maling kok ngaku. Tapi maksudnya bahasa Jawanya bentel ke, artinya membuat dia biar ngaku. Ada juga istifham yang dalam istilahnya dikatakan sebagai istifham ingkari. Istifham untuk mengingkari. Mengingkari itu maknanya menunjukkan bahwa kita tidak ridho, kita tidak mau, kita tidak senang sama sekali. Kita menolak, kita protes dengan yang dia lakukan. Itu maknanya ingkari. Misalnya kita mengatakan, loh kok gini? Itu artinya apa? Kita nggak mau naik ini. Itu bukan bertanya. Lah kok gini itu bukan bertanya ya. Redaksinya bertanya apa enggak? Bertanya kan? Kalimatnya itu kalimat bertanya. Lah kok gini? Itu kan sama saja. Lah kok seperti ini? Kok bisa seperti ini? Bagaimana? Kan begitu. Tadi bertanya. Tapi tujuannya bukan bertanya. Tujuannya adalah ingkar. Ingkar itu apa? Kita menolak. Kita nggak mau. Kita tidak terima. Ya, kita tidak suka. Itu ingkar. Lah kok gini? Nah, artinya tidak mau. Nah, istifham yang ada dalam ayat ini disebut dengan istifham ingkari. Maknanya apa? Ada satu perbuatan, ada satu tindakan, ada satu pilihan yang dilakukan oleh orang-orang itu, yaitu apa? Menginginkan, menyukai, menerapkan, melakukan, mengamalkan hukum jahiliyah. Itu fakta. Dilakukan oleh Yahudi, dilakukan oleh siapa saja ya dari kalangan manusia pada zaman itu. Ya, itu fakta. Lalu fakta ini diingkari oleh Allah. Fakta ini diingkari oleh Quran. Quran menolak itu. Allah menolak itu. Allah tidak mau itu. Maka Allah katakan, afa hukmal jahiliyah yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Itu bukan pertanyaan. Allah nggak tahu ya, bukan. Tapi Allah menolak, mengingkari. Allah ya tidak menerima sama sekali tindakan, pilihan, sikap yang mereka ambil. Tadi maknanya ini lebih kuat daripada sekedar mengatakan janganlah kalian mengambil hukum jahiliyah. Jadi istifham dengan model seperti ini kesannya lebih kuat daripada kata-kata jangan kamu mengambil hukum jahiliyah atau janganlah mereka mengambil hukum jahiliyah. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, hukum jahiliyah itu apa? Dalam kasus ini ya, dalam kasus yang diungkap atau yang
yang menjadi konteks ayat-ayat tadi, ya hukum-hukum yang diinginkan oleh orang Yahudi terkait dengan masalah raja. Mereka menginginkan tidak ada raja, tapi cuma diarak, kemudian dioles-olesi pakai hitam-hitam ya, areng mungkin ya, dan lain sebagainya. Itu maunya mereka. Begitu. Berarti itu adalah hukum jahiliyah yang disebut-sebut di dalam ayat ini. Tapi bukan berarti cuma itu. Artinya semua hukum yang tadi disebut dengan ghairu ma anzalallah, selain apa yang Allah turunkan, yang dalam ayat-ayat sebelumnya disebut dengan ahwa, di sini disebut dengan jahiliyah. Jadi berarti hukum jahiliyah itu apa? Ya selain hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat-ayat tadi 48, 49, Allah mengungkapkan dengan kata ahwa sebagai lawan dari ma anzalallah. Sekarang di ayat 50 Allah mengungkapkan dengan hukmul jahiliyah sebagai lawan dari hukum apa? Ma anzalallah. Jelas ya. Afa hukmal jahiliyah yaqul. Jadi Allah di sini mengingkari perilaku mereka, tindakan mereka yang memilih hukum jahiliyah, menerapkan hukum jahiliyah, menginginkan hukum jahiliyah dengan pengingkaran yang keras sekali. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati. Berarti ayat ini berbicara kepada semua umat manusia, kepada semua ya, bahwa Allah tidak ridho manusia berhukum dengan hukum selain hukumnya, yakni hukum jahiliyah. Tidak ridho. Yahudi berhukum dengan hukum jahiliyah, Allah tidak ridho. Nasrani berhukum dengan hukum jahiliyah, Allah tidak ridho. Yang lain berhukum dengan hukum jahiliyah, Allah tidak ridho. Kalau misalnya kaum muslimin berhukum dengan hukum jahiliyah, Allah ridho? Ya jelas tidak. Sama. Allah tidak meridhoi untuk semuanya.